Yang berikutnya tadi kita sudah sampai di bagian akun, di mana kita sudah melakukan penyesuaian ataupun input COA grup ya, atau kelompok COA. Kemudian setelah itu kita sudah mencoba untuk menginputkan COA. Tadi kita menambahkan beberapa bank ya, dan beberapa akun beban, satu akun beban. Kemudian selain itu kita juga sudah melakukan trial terhadap import ya tadi. Baik, baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu terkait dengan input saldo awal. Saldo awal seperti yang tadi awal sesi kita sempat sampaikan bahwa saldo awal ini ada yang berupa kas bank, kemudian hutang, piutang, kemudian aset tetap ya. Nah, baik, untuk import saldo awal saat ini kita bisa melakukan importnya tetap di menunya di bagian akun pada akun COA. Di bagian kanan, sebelah kanan tombol import, di situ ada import saldo awal. Seperti itu. Bapak Ibu bisa klik tombol tersebut. Kemudian di sini ada download template ya. Templatenya Bapak Ibu bisa download. Saya simpan di drive aplikasi saya. Kemudian Bapak Ibu bisa buka ya. Ini ada dua yang jam 13.07. Oke. Ya, template untuk upload beginning balance atau saldo awal seperti ini. Di sini ada COA, kemudian ada unit, kemudian ada cabang, kemudian ada tanggal, kemudian ada debit kredit ya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di sini Bapak Ibu harus memastikan ya bahwa nanti pada saat upload pada saat upload itu posisi debit dan kreditnya sudah sesuai. Seperti itu, seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa posisi debit itu dengan kaidah dasar akuntansi ada aset, kemudian hutang, kemudian ada aset neto, kemudian ada pendapatan dan beban ya. Nah, itu harus sesuai. Tapi pada dasarnya memang untuk beginning balance atau saldo awal ini yang diinput adalah akun-akun aset, akun aset atau akun hutang, kemudian di mana keduanya akan dilawankan dengan aset neto. Seperti itu. Jadi untuk pendapatan dan beban biasanya itu sudah masuk ke dalam part of periode sebelumnya. Seperti itu. Nah, ya. Bu Dede, ini untuk di search di program Ibu tadi di downloadnya di folder apa Bu? Di drive D atau seperti apa? Coba dipastikan tadi waktu di browsernya itu downloadnya diarahkan kemana. Dan untuk dipastikan kembali lokasi aplikasi tidak berada di lokasi drive C ya, karena rentan untuk hilang ketika kita letakkan di drive C. Seperti itu, karena ini sifatnya adalah aplikasi portable ya. Itu. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini ada setelah header itu ada line pertama ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di line kedua atau row kelima ini tidak ada opsinya. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu bisa kopikan row nomor 4 ini ke bawah. Seperti itu. Misalnya mau dikopikan berapa berapa baris. Misalnya di sini saya sampai 10 ya. Nah, maka seperti ini hasilnya. Yang 11 misalnya saya mau menginput 10 beginning balance seperti itu. Ya. Sorry, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada kurang lebih ada 7 ya, ada 7 baris. Atau 5 saja cukup misalnya. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Misalnya tadi misalnya Bapak Ibu cek kembali di aplikasinya, pastikan karena memang awal itu 0 saldonya. Ini kami testing. Kami akan ini coba inputkan untuk saldo awal
misalnya Bank BSI ya. Seperti itu, Bank BSI. Kemudian berikutnya saldo awal untuk misalnya Bank BRI. Kemudian saldo awal untuk misalnya kita ada piutang usaha, misalnya seperti itu, atau piutang yang lain ya. Bapak Ibu bisa tentukan, misalnya saya isikan piutang usaha, kemudian di sini saya isikan juga ada hutang misalnya. Nah, ada utang usaha ya di sini. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu bisa isikan di sini ada unit ya. Unit di sini bebas mau Bapak Ibu mau isikan ke mana sesuai dengan saldo awal itu dimiliki oleh unit mana. Seperti itu. Nah, makanya ini perlu diklasifikasi atau perlu dikelompokkan ya Bapak Ibu pada saat melakukan input atau import saldo awal, perlu dikelompokkan. Oh, untuk unit ini walaupun dalam satu rekening ya. Nah, itu perlu di klasifikasi lagi. Ini saldo misalnya di dalam satu cabang itu ada saldo misalnya 1 miliar. Nah, itu perlu ditelusuri apakah 1 miliar itu memang untuk satu unit itu atau memang ada memiliki beberapa unit seperti itu. Karena itu harus dipisah per unitnya seperti itu. Baik, misalnya ini saya kelompokkan saja ini untuk mempermudah. Saya masukkan ke dalam ini ya unit pondok pesantren terlebih dahulu di pusat. Kemudian untuk cabangnya saya pilih Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya juga sama. Kalau misalnya sama, kita pilihkan copy saja dari atas. Tuh. Nah, kemudian untuk tanggal ini, Bapak Ibu perlu pastikan bahwa tanggal ini kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu mau mengisikan saldo awal ini. Jadi seperti ini. Untuk kita kembali lagi ke ini ya, periode pembukuan. Jadi katakan kalau misalnya kita mau menginputkan atau kita aktif di tahun 2002 ya, atau kita mau memulai aplikasi ini di tahun 2022, maka saldo awal yang perlu kita inputkan adalah itu pasti hasil atau saldo akhir di tahun 2021. Seperti itu. Maka kita bisa inputkan saldo awal ini di tanggal 2021 31 Desember 2021 atau 1 Januari 2022. Seperti itu. Seperti ini. Nah, tapi untuk biasanya untuk tim keuangan atau akuntansi akan memasukkan ini saldo ini di tanggal 31 Desember 2021. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini ibaratnya adalah saldo akhir dari periode sebelumnya. Itu di mana periode sebelumnya yaitu periode 2021 di mana ada saldo milik Bank BSI, Bank BRI, piutang usaha dan utang usaha. Seperti itu. Di sini kita inputkan misalnya Bank BSI mempunyai saldo ada berapa? Misalnya 40 juta. Kemudian Bank BRI di situ misalnya ada saldo misalnya 10 juta. Oke. Kemudian piutang usaha kita ternyata ada piutang usaha sebesar 35 juta. Ya. Kemudian usaha. Nah, ini sekali lagi perlu diingat utang usaha karena utang itu adalah deposit kredit ya. Atau memang pastinya untuk saldo akhir dari periode sebelumnya harusnya tidak ada negatif ya, seperti itu. Nah, jadi untuk utang usaha karena posisi defaultnya adalah di kredit ya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan input utang usaha itu di kredit, meletakkan nominalnya itu di kredit seperti itu. Nah, karena ini utang usaha ataupun utang yang lain ya, itu posisi normalnya ada kredit ya. Nah, maka bisa dimasukkan di sini. Misalnya utang usaha
kredit misalnya sebesar 10 juta. Nah, baik. Setelah dari sini yang perlu dilakukan adalah kita harus melakukan lawan terhadap akun-akun tersebut, akun-akun ini. Seperti itu. Nah, lawannya akan dilawankan dengan apa? Nah, akan dilawankan dengan namanya aset neto. Di kode akun kepala 3 itu ada aset neto tidak tanpa pembatasan. Seperti itu. Dalam artian kita asumsikan aset saldo awal ini adalah saldo untuk aset neto tanpa pembatasan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa mengklasifikasikan, oh saldo awal saya atas bank ini itu kemarin dengan pembatasan dalam artian atau piutang usaha atau piutang yang lain, misalnya contoh seperti piutang SPP itu pasti ini ya dengan pembatasan karena memang SPP diperuntukkan untuk kegiatan sekolah atau belajar mengajar dan tidak bisa diperuntukkan oleh kegiatan yang lain seperti itu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami di sini bahwa perbedaan antara yang tanpa pembatasan dengan pembatasan itu perlu dikelompokkan lebih lanjut seperti itu. Baik, ini saya coba masukkan ke dalam aset neto tanpa pembatasan ya. Seperti ini. Untuk unit, cabang, dan kotanya juga disamakan dengan yang atas karena supaya nanti pada saat import itu sistem akan membaca unit cabangnya juga seperti itu. Jadi apabila ada unit dan cabang yang tidak sesuai dan nominalnya tidak balance, termasuk tanggalnya juga, itu sistem akan menolak seperti itu. Baik, nominalnya berapa? Nominalnya aset itu tanpa pembatasan ini berapa? Ya, kembali lagi ke ini ya, Bapak Ibu perlu kembali lagi ke grup, COA Group. Di COA Group itu untuk hutang dan aset neto posisi normalnya ada di kredit. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk aset neto itu perlu dimasukkan ke kredit. Seperti itu. Tapi memang tergantung dari saldo akhir Bapak Ibu ya. Kalau misalnya oh ternyata aset neto bulan tahun lalu setelah dihitung-hitung memang negatif. Nah, itu berarti dimasukkan ke posisi debit seperti itu. Nah, ini karena ini asumsinya kita positif di bulan periode sebelumnya, maka di sini ada total 85 juta ya, 85 juta. Kemudian di sini ada di posisi kredit ada 10 juta. Maka 85 dikurangi 10 juta berarti ada 75 juta ya di sini. Ya. Seperti ini. Jadi dari upload ini membacanya adalah saya mempunyai saldo awal atas Bank BSI, Bank BRI, kemudian piutang usaha di mana nilai pada periode sebelumnya adalah surplus sebesar ini. Kemudian saya juga mempunyai utang usaha di mana utang usaha saya yang belum terbayarkan pada periode sebelumnya adalah 10 juta. Nah, di situ kita akan melawankan atau memposisikan saldo awal ini dengan aset neto tanpa pembatasan dengan nominal 75 juta. Karena debit dikurangi kredit ya. Tadi debitnya adalah 85 juta, kemudian kreditnya 10 juta. Seperti itu. Ya, baik. Di sini sudah siap untuk template-nya di input. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masuk kembali ke aplikasi dengan upload file. Di sini ada choose file. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih file yang tadi sudah diedit. Ya, ini. Kemudian open. Nah, di sini kita akan mencoba untuk upload ya, Bapak Ibu. Baik, karena kita asumsinya adalah mulai untuk tahun 2022 tadi yang saya sampaikan ada beginning balance di 2021 ya. Baru kita di sini tekan tombol import seperti ini. Ya, data berhasil diimport dengan adanya perubahan ini. Di Bank BSI saya ada saldo sebesar 40 juta.
Kemudian dan BRI sebesar 10 juta. Nah, begitu juga dengan ada piutang usaha, ada 35 juta. Kemudian tadi ada hutang usaha juga sebesar 10 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu cek di laporan juga, itu sudah masuk ke dalam buku besar ya, buku besar rinci di sini. Karena tadi saya menginputnya adalah untuk periode 2021, maka saya ganti tanggal awalnya dari 2021. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu silakan Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. untuk dicoba, barangkali ada kendala bisa ditanyakan ke Pak Fori langsung mumpung ada Pak Forinya. Di-download dulu template saldo awalnya, kemudian diisi, terus di-upload. Ya, download template-nya di sini, di kode akun, kemudian di import saldo awal. Iya. Pak Fori kadang pernah ada pesantren yang bertanya ke saya gagal untuk upload saldo awal itu penyebabnya kira-kira kenapa Pak Fori? Ada beberapa penyebab apa saja gitu kira-kira Pak? Ya, biasanya untuk penyebab itu seperti ini. Untuk saldo awal ya, yang pertama antara unit misalnya seperti ini. Antara unit itu tidak sinkron. Misalnya saya satu di unit dagang. Nah, secara nominal ini debit kredit ini memang sama. Tapi yang perlu dipastikan adalah kalau misalnya kita menginput untuk unit yang dengan yang berbeda, berarti aset netonya perlu kita bedakan juga gitu. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengelompokannya bisa mungkin seperti ini ya supaya gampang ya. Nah, seperti ini supaya gampang unit dagang. Nah, untuk yang saldo awal sebelumnya ini berarti 10 juta, 65, kemudian ini 10 juta. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu dipastikan adalah karena kita akan pada saat import ini saldo awal itu kita di sistem akan membaca unit cabangnya, dikelompokkan berdasarkan unit cabang, kemudian tanggalnya, kemudian saldonya masing-masing debit kreditnya. Kalau misalnya ada yang tidak balance, maka akan ada keterangan biasanya. Seperti itu. Kalau gitu mungkin di-uploadnya per unit itu oke nggak Pak Fori? Misalnya untuk unit dagang dulu saldo awal, kemudian nanti baru untuk unit usaha lain. Jadi beginning balance itu per unit kita upload itu nanti dia notalin sendiri ya Pak Fori ya maksudnya ya. Betul, bisa seperti itu. Bisa per unit. Jadi untuk misalnya amannya itu bisa per unit ya. Supaya tidak apa namanya tidak bingung ya pada saat di template-nya itu seperti itu. Bapak Ibu ada pertanyaan yang di ruang offline, yang di ruang Zoom mungkin ada pertanyaan, silakan.
Ada pertanyaan dari Pak Dede, Pak Fori di Zoom, di chat Zoom. Silakan Pak Dede. Izin bertanya. Ini mungkin dari Pak Nuradi dulu ya. Ya, Pak Nuradi silakan. Pak Nuradi, untuk saldo awal aset tetap juga. Untuk saldo aset tetap nanti ada menu tersendiri Pak, di aset tetap. Aset tidak lancar ya, di menu atas itu ada aset tidak lancar, itu nanti masuknya ke situ. Ya, berikutnya kalau di akhir tahun kan harus tutup buku, berarti dinolkan ya saldonya. Nah, kita mau pakai di tahun baru, masuk pencadangan dan tancoannya apa ya? Kalau di akhir tahun buku berarti kan dinolkan saldonya. Kalau kita mau pakai di tahun baru itu buat pencadangan dan tancoan. Ya, untuk pencadangannya itu masuk ke masing-masing rekening ya Pak Dede. Maksudnya untuk dinolkan itu, yang dinolkan kan memang akun laba ruginya ya Pak. Nah, akun laba rugi ini biasanya kan akan dilawankan dengan ini ya, dengan aset nilai tetap pembatasan di situ. Nah, biasanya kalau kalau laba rugi juga untuk transaksi sebelumnya kan pasti juga ada piutang ataupun kas yang masuk ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Mungkin saya coba buat contohkan sederhana ya. Sederhana misalnya transaksi yang sebelumnya ya. Misalnya di sini ada kas atau bank ya. Kemudian ada pendapatan. Nah, jadi untuk simulasi sederhananya, ketika mau masukkan ke dalam ini seperti ini. Misalnya kas kita dapat dari pendapatan misalnya 5 juta. Nah, kemudian misalnya ada lagi kita beli ya, beli beban kas atau bank. Nah, misalnya di sini kita ada pembelian 500. Kemudian di sini kita juga mengeluarkan dana sebesar 500 ya. Baik. Nah, dari sini kan kalau misalnya kita masukkan ke dalam buku besar, itu kan otomatis ada akun. Nah, kemudian di sini kan kita mempunyai akun kas bank ya, di mana ada 2 transaksi di sini, debit sebesar 5 juta, kemudian kredit sebesar 500.000. Seperti itu. Kemudian ada juga pendapatan ya. Kemudian ada beban. Di sini ada pendapatan posisinya kredit, kemudian beban posisinya debit, ya kan? Nah, di mana masing-masing ini saldo kas bank adalah, mungkin gini. Ini kita samakan dulu. Nah, di mana posisi saldo kan debit kurangi kredit. Kalau posisinya defaultnya adalah debit ya. Kalau misalnya kredit berarti kan untuk pendapatan ini kredit kurangi debit. Seperti itu. Nah, untuk yang beban karena posisi normalnya adalah debit, maka debit kurangi kredit. Nah, kembali ke sini yang tadi ketika saldo sebentar, ini saya insert mungkin biar gampang. Nah, ketika akhir tahun 2021 yang dinolkan itulah kan akun pendapatan dan beban Pak Dede. Nah, ini kan pada saat tutup buku kita akan melawankan pendapatan ini secara jurnal ya. Pada saat tutup buku itu kan ada di ini pendapatan, kemudian di bawahnya adalah aset neto.
Misalnya entah itu terikat atau tidak terikat ya. Nah, ini sejumlah ini. Nah, begitu juga dengan beban. Di sini dengan beban karena di sini beban di posisi debit ya, maka akan dimasukkan pada saat penutupan itu akan masuk ke kredit, kemudian aset neto di posisi debit ya, seperti ini. Jadi secara buku besar ini akan ada dua jurnal ya, pendapatan di mana pendapatan yang awalnya di kredit itu jadi di debit. Nah, seperti ini. Sorry, mungkin ini saya bawakan dulu. Ya, seperti ini. Nah, kita punya aset neto di sini. Aset neto ada dua ya, aset neto, di mana satunya adalah di posisi kredit, di mana itu dilawankan dari posisi pendapatannya. Nah, ini karena aset neto itu adalah sifatnya adalah kredit ya, maka dia kredit kurangi debit seperti ini. Nah, jadi seperti ini Pak Dede. Jadi gambarannya kalau misalnya kita di sini kan tadi kita membahas terkait dengan awal ya, terkait dengan awal. Ini berpaling, kemudian ini. Ya, jadi posisinya adalah pada saat akhir tahun ini kan akan ada jurnal penutupan ya, di mana semua akun laba rugi itu akan dilawankan dengan aset neto seperti itu. Nah, makanya dari sini kan akan ketahuan bahwa lawan dari aset neto ini adalah bank yang sudah kita peroleh dari transaksi sebelumnya, di mana pendapatan ini kas bank yang awal ini kita peroleh dari pendapatan, kemudian kas bank yang kedua kita peroleh dari nilai beban seperti itu sebesar 4.500.000. Nah, kemudian untuk aset neto juga di sini ya, untuk aset neto perlu diketahui aset neto ini berasal dari transaksi penutupan di akhir tahun sebelumnya. Seperti itu Pak Dede. Saldo akhir tahun itu apakah nantinya akan jadi saldo awal berikutnya atau kembali lagi input saldo awal? Baik, Pak Nuradi ya. Kalau misalnya sudah menggunakan sistem itu akan secara otomatis Pak menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini kita berbicara karena Bapak Ibu baru menggunakan sistem ini, jadi harus memang diinputkan secara manual. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan sistem dan sistem ini sudah terbaca dan akan dibawa berikutnya, maka Bapak Ibu tidak perlu menginputkan saldo awal lagi di periode misalnya 2023 ya.
Nah, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Mas. Baik, izin bertanya, di penyusunan laporan kita memang terkadang ada dua periode ya. Semisal di yayasan itu di ranah yayasan menggunakan tahun anggaran. Satu sisi di akademik itu menggunakan tahun pelajaran. Nah, apakah ketika menarik laporan atau menyusun laporan itu secara otomatis sudah tersplit nggak antara, kan mungkin kalau di tahun sebelumnya itu sebagai pendapatan di muka ya, sementara itu kegiatan masih berjalan. Nah, apakah penyusunan di tahun anggaran yang baru, apakah ketika menarik laporan sudah tersplit nggak antara tahun pelajaran yang berisian dengan tahun anggaran yang baru? Demikian. Ya, baik. Ini pernah menjadi pertanyaan sebelumnya ya. Memang waktu itu dari IAI memang memfokuskan ini jadi satu periode, Pak. Jadi kalau misalnya yayasan memutuskan itu menggunakan periode anggaran yayasan, maka karena juga pada saat dasarnya kan dasar adalah dasar ini ya, anggaran ya, pastinya dari masing-masing ya. Nah, anggaran inilah yang akan digunakan, periode anggaran inilah yang akan digunakan. Kenapa? Kalau misalnya periode anggaran tidak sinkron dengan periode pengeluaran ataupun transaksinya, maka akan ada perbedaan juga gitu loh. Yang harusnya di anggaran di periode lalu, tapi ada unit yang menggunakan di periode yang terpisah seperti itu. Nah, jadi akan ada perbedaan antara realisasi antara plotting anggaran dengan realisasinya seperti itu. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan pada saat pembuatan periode itu kita perlu menyesuaikan seperti itu. Apakah memang menggunakan periode yayasan atau periode akademik seperti itu, dan itu harus dipilih salah satu. Seperti itu, Pak. Kalau di admin bendahara bagian misalnya di unit akademik ya Pak, di SMP, di SMA ataupun sesuai dengan level pendidikannya. Nah, apakah itu kan ini terintegrasi ya Pak ya? Iya. Itu seperti apa kira-kira ketika mereport dari sistem ini Pak? Baik, untuk terkait dengan reportnya itu gambarannya seperti ini Pak. Nanti pada saat buku besar, Bapak Ibu sebenarnya bisa memilih ya. Di sini ada pilihan misalnya karena tadi saya menginputkan untuk ini ya yayasan, ketika saya pilih unit dagang maka transaksinya tidak akan ditemukan seperti itu. Tapi kalau misalnya saya memilih untuk unit yang ada transaksinya maka akan ada di sini. Seperti itu. Begitu juga dengan laporan-laporan yang lain seperti itu, ada neraca saldo, kemudian ada posisi keuangan, kemudian ada aset neto ya, perubahan aset neto seperti itu. Di sini kita Bapak Ibu bisa bisa melakukan opsi atau pilihan di situ. Unit dagang gitu. Itu. Nah, ini bisa dicek nanti di bagian petugas kalau misalnya masih teropen semua ya. Karena ada tadi yang sempat saya sampaikan ada di bagian petugas ya. Ya. Nah, ini
tidak ada datanya karena memang belum membuat perubahan ya aset itu. Unit pendidikan. Ya. Nah, contohnya di sini ada contoh data transaksi di Madrasah Aliyah ya. Nah, ini sebesar 300. Nah, maka tidak akan masuk ke dalam Madrasah Diniyah sebesar 300 seperti itu. Sini. Nah, begitu juga kalau misalnya mau unit pendidikan ya, ini tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya tadi yang perlu disampaikan adalah konsolidasi, maka semua transaksi yang ada di bawah unit pendidikan ini akan muncul seperti itu. Nah, ini mungkin menjawab juga tadi ya pertanyaan tadi kalau bagaimana kalau misalnya kita mau melihat seluruh transaksi ya, karena bisa saja kan di atas lembaga pendidikan ini mempunyai satu holding ya, di mana holding itu bisa melihat seluruh transaksinya, misalnya seperti itu, termasuk juga yayasan seperti itu. Kalau misalnya di sini kan ibaratnya saya melihat laporan keuangan yayasan, tidak ada transaksi, tapi begitu saya melakukan konsolidasi maka semua nominal, semua nilai yang ada di masing-masing unit di bawah pondok pesantren ini akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu, terkait dengan laporannya nantinya. Ya, seperti itu Bapak. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Terkait dengan tadi, setelah kita impor saldo awal, kemudian yang berikutnya adalah saldo awal. Saldo awal, tadi kan kita sudah melakukan impor saldo awal untuk kas bank ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita menginputkan saldo awal untuk aset, seperti itu, aset tetap ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan di bagian ini ada aset tidak lancar ya di sini. Ya. Aset tidak lancar dipastikan kembali untuk loginnya menggunakan super admin ya. Baik, di menu aset tidak lancar ini Bapak Ibu bisa melakukan tambah di sini. Di sini ada tombol tambah. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada unitnya yang kita inputkan di awal. Jadi ketika ini yang tadi saya maksud ketika transaksi ya, ketika kita milih unit, cabangnya pasti akan berbeda. Seperti misalnya pondok pesantren ini ada di 4 ya. Kemudian ketika saya pilih unit dagang itu cuma ada 2. Begitu juga kalau misalnya kita pilih unit yang lain ya. Ini tergantung tadi ya. Seperti itu. Baik. Ini untuk aset tidak lancar atau aset tetap ya. Kita bisa masukkan di sini. Bapak Ibu bisa melakukan tambah tadi ya. Saya akan coba untuk menambahkan aset untuk yayasan atau pondok pesantren ya. Baik, di sini saya akan menginputkan sebagai saldo awal di 2021. Di sini, kemudian di sini tanggal penyusutan terakhir tidak bisa diisi karena memang belum ada. Nah, tanggal penggunaan ini bisa langsung digunakan karena sifatnya adalah saldo awal ya. Bisa langsung digunakan pada saat hari itu juga atau tanggal itu juga. Seperti itu. Jadi bulan berikutnya bisa langsung didepresiasikan. Baik. Kemudian kode aset di sini otomatis Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk kode aset.
Kemudian di sini Bapak Ibu perlu menentukan jenis asetnya yang akan dipilih. Seperti itu. Nah, dari sini misalnya Bapak Ibu punya bangunan. Oke, saya pilih bangunan. Kemudian kuantitas asetnya di sini Bapak Ibu bisa inputkan 1 atau 2. Nah, kemudian di sini aset gedung misalnya, atau yang paling gampang jangan bangunan, misalnya kendaraan ya atau mobil. Tahun misalnya 2010 atau 2015 seperti itu. Nah, di sini ada jenis pembukuan Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu notice di sini adalah ada 2 jenis, yaitu pembelian dan saldo awal. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan input aset tidak lancar ini untuk saldo awal, maka Bapak Ibu harus melakukan klik untuk saldo awal seperti itu. Tapi beda cerita ketika Bapak Ibu melakukan pembelian ya, murni pembelian ya di aset ini. Nah, maka Bapak Ibu perlu mengecek kliknya di pembelian seperti itu. Nah, karena kita konteksnya sekarang adalah di saldo awal ya. Nah, baik, di sini untuk aset mobil estimasi waktunya 5 tahun. Nah, karena ketika kita pilih di sini berbeda-beda, bangunan itu berbeda. Bisa 25 tahun, itu ini nanti akan kita coba bahas di bagian referensi ya. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini sebagai contoh untuk awal seperti apa. Jadi, baik, ini saya menginputkan mobil untuk Innova 1 unit. Estimasi waktu ini susut dalam di awal mungkin sudah dicatatkan 10 tahun, dan ini sekarang sisa misalnya 5 tahun seperti itu. Nah, maka perlu dimasukkan ke sini 5 tahun seperti itu. Nah, untuk metode penyusutannya bisa 2, straight line dan double decline seperti itu. Nah, baik, sampai sini. Di sini ada sumber. Nah, sumber ini adalah sumber nilai ini diperoleh seperti itu. Jadi misalnya untuk saldo awal seperti yang tadi saya sampaikan, pasti sumbernya itu adalah dari aset neto. Itu perlu dicatat bahwa untuk lawan dari saldo awal itu pasti dari aset neto seperti itu. Kecuali untuk ini ya, kecuali untuk pada saat pembelian. Nah, pada saat pembelian bisa saja lawannya ini adalah hutang atau kas bank ya. Nah, itu berbeda pada saat pembelian. Nah, baik, di sini ada akun, kemudian ada date di sini berdasarkan tanggal pembelian ya. Kemudian di sini ada aset neto tanpa pembatasan, kemudian di sini ada amount atau nominal ya. Nah, di sini yang perlu kita isikan, amount di sini berdasarkan nilai bukunya. Seperti itu. Oh, misalnya mobil Innova tahun 2015 pada saat kita pencatatan di sini nilainya jadi 120 juta. Itu padahal mungkin awal kita beli sebesar 300 juta atau 400 juta ya. Nah, mungkin di tahun 2022 jadi 120 atau 150 ya. Kisaran segitu. Nah, ini yang amount yang di sini ketika kita menginputkan sebagai saldo awal, maka yang diinputkan adalah nilai buku ya. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika kita menginputkan saldo awal, aset ini sebagai saldo awal, maka nilai yang diinputkan di sini adalah nilai bukunya, bukan nilai pembelian asetnya. Nah, itu Bapak Ibu perlu ini ya, perlu diperhatikan di sini. Itu jangan sampai salah kaprah. Oh, saya belinya di tahun 2015 sebesar 350 gitu. Makanya saya inputkan 350. Nah, enggak seperti itu. Karena nanti nilai yang akan disusutkan per bulannya adalah 150 juta ini. Ya, seperti itu. Jadi bukan 350 juta lagi. Gitu. Baik, setelah di sini saya ulang lagi, kita mengisikan untuk pembelian aset, saldo awal mobil untuk unit yayasan atau pondok pesantren, cabangnya di Kota Jogja. Tanggal pembeliannya ini kita tentukan sebagai tanggal tadi ya, saldo awal itu dicatatkan.
Kemudian tanggal penggunaannya juga disamakan karena ini kaitannya dengan saldo awal seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pembelian bisa saja tanggal penggunaannya berbeda. Itu. Nanti kita coba bahas pada saat pembahasan aset tidak lancar ya. Itu. Baik, estimasinya seperti ini. Kemudian di tab berikutnya tidak ada. Ini hanya informasi penyusutan karena ini belum disusutkan menjadi kosong. Baik, ini saya simpan. Baik, nah ini sudah muncul. Penambahan data berhasil untuk mobil Innova tanggal 31 Desember 2021, total biaya perolehan 150 juta. Ya, untuk tarif penyusutannya 20%. Ini sudah ada referensinya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat masuk nggak sih ininya, Bapak Ibu bisa melihat di laporan ya, di buku besar rinci. Tahunnya jangan lupa dipilih. Ya, di sini. Ya, mobil kita tadi sudah melakukan input saldo awal ya, sebesar 150 juta. Dan informasi lain yang ada di buku besar rinci ini adalah tipe transaksi ya, Bapak Ibu baru perhatikan sini. Di sini nanti akan banyak sekali variasi transaksi tergantung jenis transaksinya. Karena kita baru menginputkan jenis transaksi beginning balance, maka pasti di buku besar rinci Bapak Ibu masih beginning balance seperti itu. Ini contoh yang lain ya, student invoice ataupun apa ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk tipe transaksi ini akan banyak sekali varian nanti. Kalau misalnya ada stock of name, kemudian ada stock in out seperti itu. Baik, ini saya coba untuk menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya sekalian di sini. Langkah yang disebut pimpinan pesantren ini agar sebuah laporan keuangan bisa menjelaskan BTP dalam kondisi mendatangkan seorang auditor eksternal untuk proses audit internal keuangan yayasan. Mohon pencerahannya. Ini mungkin lebih ke arah kebijakan ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kalau terkait dengan kebijakan mungkin nanti bisa berkonsultasi dengan ini ya, tim pendamping dari Tazkia atau dari Bu Dewi ya. Ini terkait dengan manajemennya. Itu nanti silakan berkonsultasi seperti apa. Yang pasti memang penyusunan laporan itu perlu seperti itu, di mana memang bukti-bukti laporan, penyusunannya, dasarnya laporannya apa. Nah itu memang diperlukan Pak Dono. Kemudian yang berikutnya izin pertama untuk patokan berapa tahun masa penyusutan, ada pedomannya, lalu bagaimana penyusutan sudah habis. Baik, untuk patokan berapa tahun masa penyusutannya itu kita berdasarkan tahun fiskal ya, berdasarkan tahun yang sudah ditentukan oleh pajak ya, dasarnya dari situ. Jadi misalnya memang mungkin Bapak Ibu sekilas ya, ini di sini di kami ada referensi, Bapak Ibu bisa masuk ke menu folder atas di sini. Di sini ada referensi ya. Di sini banyak sekali referensi memang. Nah, di sini ada pengaturan umum. Bapak bisa masuk pengaturan umum. Kemudian di sini ada penyusutan dan amortisasi. Nah, kemudian di sini ada penyusutan dan jenis aset ya. Nah di sini penyusutan asetnya. Kemudian jenis asetnya di sini. Jadi kembali ke tadi ya, untuk masa penyusutannya itu Bapak Ibu bisa masuk ke menu preferensi, pengaturan umum, penyusutan dan amortisasi, penyusutan aset. Nah di sini kita sudah ada dasarnya seperti itu. Nah kalaupun Bapak Ibu mempunyai dasar sendiri ya, misalnya motor secara defaultnya itu kita 5 tahun, tapi Bapak Ibu mungkin motor mungkin saya panjangin jadi 10 tahun, itu silakan Bapak Ibu ubah di sini. Bapak Ibu bisa sesuaikan seperti itu. Nah dengan otomatis untuk presentasi penyusutan setiap bulannya, dan sekali lagi untuk penyusutannya ini kita akan berlaku setiap bulan seperti itu. Nanti menunya ada di periode closing period ini seperti itu. Nah Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti di fiskalnya di sini
dasarnya seperti itu. Penyusutannya seperti itu. Kemudian di sini ada jenis asetnya ya, tanah dan sebagainya. Ya, seperti tanah ini tidak disusutkan seperti itu. Kemudian untuk bangunan, nah ini sudah berdasarkan jenisnya ya, fiscal type-nya di sini seperti itu. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan mungkin di pesantrennya ataupun di yayasannya berbeda-beda ya. Nah, tinggal disesuaikan untuk penyusutan asetnya di sini. Itu. Baik. Bagaimana pelakuan apabila masa penyusutannya sudah habis? Ya, pada saat masa penyusutan sudah habis, ini secara sistem akan secara otomatis itu ini. Karena setiap bulan kita ada yang namanya jurnal penyusutan ya. Nah, maka pada saat masa penyusutannya itu habis, itu sebentar. Itu biasanya sisa penyusutannya atau apa namanya? Ketika bulan berikutnya itu sudah habis, maka bulan berikutnya tidak akan disusutkan seperti itu, Ibu. Karena sistem sudah membaca secara otomatis ya, ketika sudah disusutkan setiap bulannya. Nah, bulan berikutnya itu tidak akan disusutkan kembali. Kemudian Pak Gayu umum ini kok jenis penyembuhan opsi pembelian saldo awal tidak ada ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan atau buka ini ya. Kemungkinan kemarin yang saya berikan itu ada penambahan versi ya Bapak Ibu di tanggal 9 bulan 11 kemarin. Itu yang saya kirimkan ke Bu Dewi itu tanggal sekitar update tanggal 30 ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini ya sesuai dengan instruksi tadi ya. Di sini ada periode update, Bapak Ibu tinggal download ini, kemudian Bapak Ibu lakukan sesuai dengan instruksi yang ada di panduan tadi untuk sesuai dengan panduan update ini. Seperti ini. Untuk linknya ini saya coba kirimkan ya di sini. Baik, mungkin bisa diupdate aplikasinya terlebih dahulu, Pak Gayu. Kemudian Pak Sahril, daftar aktiva tetap sesuai fiskal apa disediakan? Ini sudah ada ya Pak, mungkin tadi terjawab ya. Kemudian harga tahun buku bisa dari harga pasar, betul. Biasanya kita bisa melihat harga pasar ya, kalaupun memang begini Bu Nunung ya, Bu Dede Nunung, kemudian biasanya gini, ada 2 dasar penetapan nilai buku. Kalaupun yayasan ataupun unit sebelumnya sudah rajin melakukan pencatatan, penyusutan dan sebagainya, nah itu bisa diambil dari pembukuan itu. Nah, tapi kalau misalnya belum pernah melakukan pembukuan terhadap aset, bisa dilihat dari harga pasar. Seperti itu. Misalnya tadi kita asumsinya belum ada pencatatan ya. Harga mobil Innova tahun ini berapa sih dengan tahun pembelian 2015 seperti itu. Nah, bisa dari situ Bu Dede. Baik, untuk perhitungan penyusutan mobil apa diperhitungkan ada nilai setujunya atau anggap di 0 pada akhir masa penyusutan? Ya, seharusnya memang ada nilai residunya Pak. Cuman di sini memang dianggap 0 ya, seperti itu Bu. Nah, mungkin nanti kalaupun misalnya ini perlu ada penyesuaian, kita coba dengan melakukan update patch ya di situ. Ada di beberapa versi kita memang ada nilai residunya. Jadi nilai residu biasanya minimal diisikan 1 ya. Jadi aset ini tidak benar-benar dianggap habis ya, seperti itu. Baik, untuk penyusutan apakah nantinya terjurnal otomatis setiap bulannya? Betul. Ini nanti akan ada di sini di bagian umum. Di sini ada closing. Bapak Ibu bisa cek. Di sini ada umum. Kemudian di menu closing atau penutupan ya. Di sini ada proses akhir bulan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan cek di sini.
bisa melakukan cek di di sini untuk proses untuk penyusutannya seperti itu. Ya, seperti ini ya. Contohnya karena kita sudah ada inputan untuk unit cabang ya, Kota Yogyakarta. Nah, aset ini kan akan muncul seperti itu. Nah, baru di sini akan disimpan seperti itu. Karena ini sifatnya adalah offline ya, jadi memang pasti perlu manual aksi user di sini seperti itu. Nah, ada beberapa juga yang versi online itu kita tanamkan cron ya. Nanti itu akan pembahasan teknis ya, apa saja yang perlu disesuaikan di servernya. Nah itu. Nah kalau untuk yang versi offline kita bisa melakukan dengan manual seperti ini. Tapi untuk datanya sudah akan muncul di sini, Bapak. Jadi sudah akan muncul di Januari 2022 karena tadi kita tanggal penggunaannya adalah tanggal 31 Desember ya. Maka di bulan Januari itu sudah akan muncul. Baik. Yang berikutnya. Baik, seperti itu terkait dengan aset Bapak Ibu. Boleh kita lanjutkan ya ke yang berikutnya untuk ini panduannya. Tadi kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan saldo awal. Oke, baik. Berikutnya adalah persiapan akademik ya, Bapak Ibu. Persiapan akademik ini apa saja yang perlu dipersiapkan? Pak Fori, sebentar. Ya. Ada pertanyaan nih Pak Fori. Untuk aset itu apakah bisa diimport di saldo awal di COA? Untuk aset ya? Ya. Baik, untuk aset lebih baik diinputkan di sini Bu, aset tidak lancar ini. Karena kalau di input di COA nanti nilainya akan double. Maksudnya bukan di COA Pak Fori, maksudnya mengimput daftar aset tapi seperti mengimport di COA gitu. Oh, oke. Dulu diinputnya baru diimport gitu. Untuk saat ini kita belum ada. Itu kemarin ada pertanyaan juga dari salah satu binaan ya, apakah bisa diimport karena memang asetnya banyak. Ya. Tapi gini, dengan catatan kemarin itu dari mereka asetnya banyak, memang sampai ribuan, tapi setelah kita cek listnya itu seperti ini, itu lebih ke arah inventarisir ternyata. Jadi yang seharusnya itu bisa dikelompokkan jadi satu, itu oleh mereka dipisah. Jadi misalnya mereka menginventarisir kursi, itu kalau misalnya ada 100 maka ditulis 100 beserta nomornya. Nah itu yang perlu Bapak Ibu nanti ini ya notice, bedakan antara aset dengan inventarisir aset ya. Nah, jadi kalau misalnya memang itu jenisnya atau bentuknya sama, bisa disamakan, maka harusnya bisa dijadikan satu. Seperti itu. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ketika import saldo awal ini, itu batasan nilai yang disebut aset itu seperti apa. Seperti itu. Ada yang kemarin kita pandu itu kursi itu dimasukkan ke dalam aset. Nah, padahal memang dari ketentuannya itu harus ada batasan nilai. Misalnya nilai 1 juta ke atas baru kita sebut sebagai aset. Seperti itu. Padahal kan kursi cuma berapa ratus ribu. Nah, itu dikategorikan sebagai aset. Nah, seperti itu, yang itu tergantung dari masing-masing kebijakan ya. Tapi kalau misalnya nilai kategori 1 juta ke bawah itu sudah dikategorikan sebagai aset, ya silakan. Dengan konsekuensi memang yang akan diinput banyak. Seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaannya Bu Dewi terkait dengan apakah ini import aset ini ada. Saat ini memang belum ada. Nah, tapi berdasarkan kemarin kemungkinan insya Allah akan kita ini ya pertimbangkan untuk adanya import aset ini seperti itu, karena memang melihat cukup banyak ya aset-aset yang dimiliki yayasan seperti itu. Itu insya Allah kita ada patch ya, setiap ada masukan ataupun apa, jadi aplikasi ini tidak stuck seperti ini, seperti itu. Jadi bisa saja ini berkembang, baik itu menunya ataupun fiturnya yang ada di dalamnya ya.
Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada kode aset itu mungkin ya Pak Fori ya. Kode aset itu kan per individu aset gitu ya, per satu aset gitu ya. Betul, Bukan per satu jenis kelompok aset aset. mungkin yang Oh, per satu jenis bukan per pieces aset gitu karena kode itu kan unik ya Pak ya. betul. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, Bu. Bisa nanti perlu dibedakan mana yang memang benar-benar itu aset, mana yang itu benar-benar inventarisir seperti itu. Karena seperti ini, di dalam inputan kita ada misalnya seperti ini motor ya. Motor cuman di sini bisa kita isikan misalnya motor saya punya 5. Nah, dengan kode aset yang sama seperti itu. Nah, ini yang perlu dibedakan. Jadi supaya juga tidak terlalu banyak di dalam ini, Pak. Karena kan sebenarnya peruntukannya sama seperti itu. Kecuali memang apabila tanggal pembeliannya itu berbeda. Nah, itu baru bisa dibedakan seperti itu. Oh, misalnya saya punya 5 nih. Tiga motor beli di tahun 2021 atau di 2021 ya. 3 motor di 2021, kemudian yang 2 motor di 2022. Seperti itu, bisa seperti itu. Karena kan itu mempengaruhi nilai bukunya ya. Itu. Baik Pak Fori, terima kasih. Ya. Bapak, Sama-sama, Ibu. pertanyaan silakan yang lain. Ya, untuk database software ini yang sudah terisi diperoleh. Ya, untuk database mungkin nanti mungkin database yang dari saya ya akan coba saya share sebagai pembanding. Kemudian nanti saya akan share 2 database ya Bapak Ibu. Mana satu database itu yang sebagai pembanding, kemudian satu database lagi database kosong yang benar-benar kosong. Tadi kan ini karena berhubung untuk trial ya. Unit cabang dan sebagainya itu masih ada isinya, itu nanti akan kita share yang benar-benar kosong ya, kecuali COA ya nanti, karena itu sudah standar dari DBI ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengubah dipersilakan seperti itu. Pembelian aset di bulan berjalan apakah otomatis bertambah di daftar aset tidak lancar ini? Ya, selama itu di inputnya di menu aset tidak lancar ini bisa bertambah Pak di sini Pak. Jadi untuk pembelian aset itu menunya memang khusus di sini. Seperti itu. Baik. Sebentar.